Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari kelanjutan alur cerita Battletrog Devon ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, para petinggi dari aliansi dewa telah menyaksikan pertempuran Xiao Feng bersama Chen Li. Mereka mengira bahwa Xiao Feng adalah reinkarnasi berikutnya dari Yang Maha Tinggi. Lalu pada saat ini kembali lagi ke arah pertempuran Xiao Yan bersama Chen Li. Di sana Xiao Yan lalu berteriak, "Fearless Fire Fist!" teriak dari Xiao Yan. Wah, lautan api pun meledak lagi. Dan lautan api yang berkobar itu mengembun menjadi kepalan tangan. Dalam detik berikutnya, semuanya seperti terbakar habis. Chen Li pun tidak bisa menahan lebih lama lagi serangan Xiao Yan ini. Dia pun lalu tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dari sudut mulutnya. Penampilan Chen Li pun sudah tidak terlihat biasa-biasa saja. Terlihat bahwa dia begitu mengerikan. Dia tidak bisa lagi dikenali saat ini. Di antara nyala api hijau milik Chen Li, segel tangan Chen Li pun berubah dengan sangat cepat. Dan nyala api hijau itu lalu mengembun dan membentuk sebuah cakar. Wah, aku tidak akan kalah, ucap dari Chen Li. Kedua api itu pun akhirnya melahap satu sama lainnya. Dan kedua kekuatan yang sama kuatnya ini akhirnya runtuh bersama. Dan mereka pun tiba-tiba kehilangan kontrol dan tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Chen Li lagi-lagi menyemburkan darah segar di mulutnya. Dan di lain arah, Xiao Yan berhasil menstabilkan tubuhnya. Namun terdapat darah yang mengalir di sudut bibirnya. Siapapun bisa melihat pada saat ini bahwa situasi Xiao Feng jauh lebih baik daripada Chen Li. Tetapi Xiao Yan juga sangatlah kelelahan. Itu terlihat dari raut wajahnya. Pada saat berikutnya, Chen Li lalu muncul lagi di atas langit di atas arena itu. Telapak tangannya pun lalu mengepal dan muncullah bayangan pedang raksasa yang berkedip dengan nyala api hijau. Serangan itu langsung mengarah ke arah Xiao Yan. Matilah kau! Lalu kemudian di atas kepala Xiao Yan ada garis emas tipis yang muncul. Di permukaan garis tipis emas itu, benang itu seolah-olah menyerap api Xiao Yan sehingga benang itu berubah menjadi warna merah. Setelah itu, belum sempat serangan Chen Li melesat ke arah Xiao Yan, benang merah itu sudah menyebar di lengan kiri Chen Li. Dan detik berikutnya, lengan kiri Chen Li pun benar-benar putus dan banyak darah keluar mengalir dengan sangat deras. Kali ini, Xiao Yan benar-benar bisa mengejutkan lagi Chen Li. "Xiao Feng, kamu benar-benar terlalu kuat. Padahal aku sudah mengambil hampir setengah dari apa yang kamu miliki," ucap dari Chen Li. Setelah menggunakan kekuatan kolam Liu Yu, kekuatan Xiao Yan dan juga Chen Li hampir mencapai tingkat yang sama. Melihat itu, Chunling pun lalu bergumam, "Xiao Feng, sebelumnya aku memang tidak pernah mengenalmu. Tetapi tampaknya kamu memiliki pengaruh yang sangat kuat kepada mentalitas dan emosi Chen Li. Kamu telah benar-benar menghancurkannya. Chen Li mungkin akan gagal kali ini," gumam dari Chunling yang mendesah dengan pelan. Lalu dia pun menginjak tanah dan segera ingin pergi dari sana. Melihat itu, Jenderal Hansen pun menatap sosok Chunling. Dia pun lalu berkata, "Hei, Yang Mulia Chunling, apakah kamu ingin pergi sekarang? Kalau begitu, suatu saat nanti mari kita bertemu kembali dan minum-minum bersama," ucap dari Hansen. Kata-kata Hansen itu terdengar oleh Chen Li. Dia pun terkejut ketika tahu bahwa Chunling memilih pergi setelah melihat pertarungannya. Apakah sekarang Chunling benar-benar mengabaikan dirinya atau tidak? Benar-benar Chen Li merasakan gundah di hatinya. "Yang Mulia Chunling, tunggu sebentar, aku belum gagal," teriak dari Chen Li. Melihat itu, Xiao Yan pun kembali mulai bergerak. Chen Li juga melihat Xiao Yan yang mendekat. Sebenarnya Chen Li tahu betul jika kekuatannya telah mencapai batasnya.
Wuss. Chen Li lalu menghabiskan semua sumber gas keabadiannya yang tersisa. Dan sekali lagi dia lalu mengangkat telapak tangannya. Telapak tangan Chen Li ini adalah pukulan terakhirnya. Dan Chunling yang akan pergi berhenti sebentar untuk melihat serangan terakhirnya. Chen Li meskipun begitu kuat, hasil dari pertempuran ini sudah diketahui bahwa Chen Li pasti akan kalah. Xiaoyan juga lalu mengangkat telapak tangannya dan nyala api pun lalu mengembut. "Xiao Feng, kamu akan kalah kali ini," teriak dari Chen Li. Buar. Saat berikutnya serangan Chen Li itu ternyata meleset. Namun tidak dengan senjata neter yang telah diberikan oleh Koyun kepada Xiaoyan. Tiba-tiba muncul di atas Chen Li. Entah kapan Xiaoyan melakukan trik seperti ini. Dan bahkan semua orang pun tidak menyadari bahwa senjata neter itu tersembunyi di lautan api. Dan bahkan muncul tepat di atas kepala Chen Li. Namun Chen Li tidak menyadarinya sama sekali. Dan semua orang pun tidak bisa melihatnya. Hanya Chunling dan Jenderal Hansen lah yang menyadarinya. Tetapi alih-alih mencoba untuk menyelamatkan Chen Li, Chunling memilih untuk menyerah secara langsung. Sedep! Serangan itu pun berhasil mengenai Chen Li. Namun serangan itu tidak terlalu fatal. Dan kemudian Shutter of Nether kembali lagi ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba nyala api pun kembali naik. Dan kemudian serangan itu menembus langsung ke dada Chen Li. Buar. Jantung Chen Li pun hancur karena serangan itu. Seluruh tubuh Chen Li pun terbakar habis oleh api Xiaoyan. Dan setelah api yang mengamuk itu perlahan menghilang, hanya ada satu sosok yang berdiri tegak di sana. Dan itu tentu saja adalah Xiao Feng. Anak ini memiliki karakter yang sangat kejam. Dan dia tidak boleh dibiarkan hidup, gumam dari Chunling di dalam hatinya saat melihat sosok Xiao Feng membunuh Chen Li. Di arena itu hanya ada sosok Xiaoyan yang masih berdiri kokoh. Sangat disayangkan, akhir cerita ini yang kamu impikan tampaknya sia-sia. Tampaknya penguasa Papiliun ke-9 ini adalah aku, ucap dari Xiao Feng. Dia dengan sengaja menyatakan namanya sendiri dengan volume yang keras. Sangat jelas di dalam hatinya bahwa dia ingin mendapatkan posisi penting di dalam aliansi dewa. Tentu saja semakin dia terkenal maka akan semakin baik. Pada akhirnya ketika sosok Xiaoyan berdiri tegak di tengah-tengah arena, detik berikutnya dari kerumunan di bawah arena ada kegemparan yang begitu sangat luar biasa. Pada saat ini, nama Xiao Feng benar-benar bergema di Papiliun ke-9 ini. Dan sekarang tidak akan ada lagi yang meragukan kekuatan Xiao Feng ini. Xiaoyan lalu menatap ke arah Chunling yang sedang melangkah pergi dari tempat itu. Dia pun akhirnya bergumam, "Chunling, setelah ini aku pasti akan merebut posisimu juga," gumam dari Xiaoyan. Baiklah, secara resmi kita akan mengumumkan sekarang bahwa penguasa Papiliun ke-9 ini adalah Xiao Feng. Sekarang adalah waktunya untuk memberikan satu atau dua patah kata. Untuk warga Papiliun ke-9, mari kita sambut Xiao Feng, ucap dari pemimpin acara itu. Mulai sekarang, aku akan menjadi penguasa Papiliun ke-9 ini yang baru. Dan aku akan memusnahkan semua orang yang menentangku di sini, ucap dari Xiao Feng dengan tegas. Semua orang yang mendengar kata-kata Xiao Feng itu pun terkejut. Karena tempat ini begitu kejam, Xiaoyan pun harus berlaku kejam di sini. Xiaoyan lalu membuka lengan bajunya. Dan saat ini hanya ada 2 titik hitam yang tersisa di sana. Salah satunya adalah Zhang Meiyan dan satu laginya adalah seseorang yang membunuh Xiao Feng. Namun sosok ini masih belum diketahui oleh Xiaoyan. Tetapi ini tidaklah penting. Karena orang itu pasti akan muncul cepat atau lambat. Setelah itu Xiaoyan pun kembali berkata, "Apakah kalian semua ingat tentang ramuan Juyuan Bondan yang kalian beli dariku?" Tanya dari Xiaoyan. Zhang Bo tidak tahu apa maksud dari kata-kata Xiao Feng itu. Dia lalu memandang ke arah Xiao Feng dengan tatapan yang aneh. Lalu setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan Juyuan Bondan di tangannya.
Juyuan Bondan ini lebih efektif daripada Ningki Bondan. Sekarang aku akan memasok lebih banyak ramuan ini untuk kalian semua, ucap dari Xiaoyan. Dan tiba-tiba seluruh kerumunan itu pun bersorak-sorai. Bahkan Zie dan juga Zhongbo juga tercengang dengan apa yang telah didapatkan oleh Xiaofeng di pavilion ke-9 ini. Ini pasti akan menjadi lebih hebat. Yang mulia Xiaofeng, aku mau 10. Yang mulia Xiaofeng, aku ingin 15. Yang mulia Xiaofeng, aku ingin 100 ramuan itu. Sorak-sorai pun terus terdengar dan bergema. Yang mulia Xiaofeng, aku ingin ramuan itu sebanyak-banyaknya, ucap dari salah satu orang penonton. Melihat itu, Xiaoyan pun tersenyum. Sebenarnya Xiaoyan ingin menyempurnakan ramuan ini. Dia tidak ingin sendirian. Karena itu, Xiaoyan ingin membangun tim untuk menyuling ramuan yang sangat besar di masa depan. Untuk memenuhi semua pasokan pasar, dan kemudian dia akan benar-benar memonopoli pasar ramuan di pavilion ke-9 ini. Baiklah kalau begitu, aku pasti akan memenuhi semua kebutuhan kalian, ucap dari Xiaoyan. Orang ini benar-benar luar biasa, ucap dari Jie sambil memandang ke arah Xiaofeng. Upacara daftar emas pun akhirnya diresmikan telah berakhir dan semua kerumunan pun perlahan-lahan bubar dari arena. Upacara daftar emas resmi telah berakhir. Siapapun yang masuk 10 besar silakan ikut aku, ucap dari Zhongbo. Malongmi yang berada di posisi kedua sekarang telah pulih, tetapi ia masih sangat merasa frustasi karena kekalahannya oleh Xiaofeng. Xiaoyan kemudian menunjukkan ekspresi ramahnya, lalu dia menepuk pundak Malongming dan mencoba untuk menghiburnya. Jangan berkecil hati, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Bersemangatlah, ucap dari Xiaofeng kepada Malongming. Dorongan dari Xiaoyan itu tiba-tiba membuat ekspresi Malongming terlihat sedikit ceria. Dia pun merasa aneh. Lalu setelah itu, Xiaoyan pun mengikuti langkah-langkah Zhongbo. Namun pada saat ini Malongming tiba-tiba teringat akan semua kekalahannya. Tidak, aku pasti akan menang, ucap dari Malongming. Pada saat ini Tuan Zhongbo telah memimpin Xiaoyan dan semua orang dengan cepat pergi meninggalkan arena itu. Sementara itu, di lautan yang sangat luas ada sosok yang sedang duduk dan beristirahat di singgasananya. Sosok itu tiba-tiba membuka matanya yang sudah tertutup untuk waktu yang lama. Ketika dia membuka matanya, ledakan pun terjadi. Buar, sosok itu pun langsung terlempar dari singgasananya. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, ini menciptakan gelombang air yang sangat panjang dan sosok itu pun memutar trisula di lengannya. Aku akan menunggu kematiannya, ucap dari Neptunus. Tiba-tiba monster laut pun semuanya mundur. Aura kekuatan ini, apakah ini berasal dari naga pertama, ucap dari Neptunus. Di depannya ada tubuh yang tidak bernyawa. Rupanya jasad ini mati disebabkan oleh turbulensi lubang teleportasi. Mayat ini adalah Dragon Scale King, mengambang di atas permukaan laut. Neptunus juga melihat dari kejauhan dan secara tidak sengaja dia menemukan masih ada sosok yang lainnya. Meskipun dia sekarat, dia masih memiliki kehidupan dan sosok itu masih dalam keadaan koma atau tidak sadarkan diri. Judi, ucap dari Raja Neptunus. Kekuatan Neptunus pun langsung mengalir ke tubuh Judi. Dan dia juga mengeluarkan sebotol cairan spiritual dan memberikannya kepada Zudi secara langsung. Setelah beberapa waktu yang lama, akhirnya kelopak mata Judi pun bergerak lagi. Setelah itu, Judi akhirnya membuka matanya secara perlahan. Tetapi seluruh tubuh Judi terasa sangatlah lemah. Dan setelah waktu berselang, Judi akhirnya pulih sepenuhnya. Dan kemudian dia berdiri di atas air dengan kakinya, seolah-olah dia berada di atas tanah yang rata. Tidak lama kemudian, akhirnya Judi pun benar-benar sadar. Tuan Neptunus, ucap dari Judi. Hei Judi, bukankah kamu pergi ke kompetisi alam dunia? Mengapa kamu tiba-tiba terluka seperti itu?
Dan apakah mayat-mayat ini bersamamu? Tanya dari Dewa Neptunus yang melihat Judy telah sadarkan diri. Judy lalu menoleh ke arah belakang. Dragon Skull King terlihat sangat pucat. Judy juga kemudian mengangguk. Iya Tuan Neptunus, sebenarnya mereka adalah teman-temanku, tetapi mereka telah mengalami kemalangan. Tampaknya dia juga telah mati, ucap dari Judy. Saat Judy melaporkan situasinya kepada Neptunus, dia juga akhirnya menghela nafas dengan sangat ringan. Alasan mengapa Judy terluka parah itu karena adanya turbulensi dari lubang teleportasi. Apakah benar ini semua adalah teman-temanmu? Orang ini bukan sembarangan orang. Bagaimana bisa dia mati? Ucap dari Dewa Neptunus. Ceritanya sangat panjang Tuan, ucap dari Judy. Judy pun akhirnya mulai menceritakan segalanya kepada Tuan Neptunus. Tim Fearless dari dunia bawah itu bisa menang dalam mengalahkan aliansi dewa. Luar biasa. Oi, aku rasa masalah ini tidak sesederhana seperti biasanya. Atau sepertinya ini adalah balas dendam, ucap dari Neptunus. Tuan Neptunus, bisakah dia diselamatkan? Tanya dari Judy. Jadi kamu ingin aku menyelamatkan hidupnya? Tanya dari Tuan Neptunus. Iya yang mulia Neptunus, dia adalah sahabatku, ucap dari Judy. Dia telah mati, aku tidak bisa melakukannya, jawab dari Dewa Neptunus. Yang mulia Neptunus, meskipun dia sudah tidak memiliki napas atau kehidupan, tetapi jiwanya belum sepenuhnya hilang. Jadi selama jiwanya belum menghilang, kita pasti masih ada harapan, ucap dari Judy. Setelah Neptunus mendengar itu, dia pun lalu menggunakan ujung jarinya untuk menyentuh Dragon Skull King. Dan suhu tubuh Dragon Skull King pun tiba-tiba turun hingga di bawah titik beku. Dan kemudian Dewa Neptunus bisa mendengar suara Dragon Skull King di dalam pikirannya. Hei, aku bisa mendengarmu. Tidak mau membantuku? Cepat bantulah aku, ucap dari Dragon Skull King. Dewa Neptunus pun terkejut. Kenapa Dragon Skull King bisa mendengar kata-kata yang dilontarkannya? Apa? Pria ini secara fisik memang sudah mati, tetapi jiwanya masih tetap hidup. Situasi ini benar-benar luar biasa, ucap dari Dewa Neptunus. Dewa Neptunus pun sekali lagi meletakkan ujung jarinya dengan sangat lembut di dahi Dragon Skull King. Apakah kamu ingin kembali hidup? Tanya dari Dewa Neptunus. Hei, brengsek kau. Itu benar-benar pertanyaan yang bodoh, ucap dari Dragon Skull King. Jangan berbicara omong kosong lagi. Jika kamu tidak ingin menyelamatkanku, segeralah keluar dari pikiranku, ucap dari Dragon Skull King kembali. Tubuh fisikmu memang sangat bagus, dan darahnya juga masih sangat bagus. Aku mungkin bisa membantumu untuk hidup kembali, ucap dari Dewa Neptunus. Kalau begitu cepat lakukan, ucap dari Dragon Skull King. Hehehe, tunggu dulu, tetapi aku perlu jejak dari darahmu, ucap dari Dewa Neptunus. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Kamu lakukanlah dengan cepat dan selamatkan aku, ucap dari Dragon Skull King. Dan setelah waktu yang lama dan singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Dan sekarang Dragon Skull King pun telah berhasil dihidupkan kembali. Dan ketika Dragon Skull King kembali sadar, dia lalu berkata, "Hei, di mana ini?" Tanya dari Dragon Skull King. "Ini adalah wilayah laut," jawab dari Judy. "Wilayah laut? Bukankah aku berada di Homenstar? Mengapa aku tiba-tiba ada di sini? Lalu bagaimana dengan bocah itu, Xiaoyan?" Tanya dari Dragon Skull King kepada Judy. "Xiaoyan, aku rasa dia juga sudah mati," jawab dari Judy dengan ragu-ragu. Setelah mendengar itu, mata Dragon Skull King pun langsung menyala seperti binatang buas, dan dia pun tetap menatap sosok Judy. "Benarkah apa yang kamu katakan barusan?" ucap dari Dragon Skull King. "Apakah kamu melupakan apa yang telah terjadi di Homenstar?" Tanya dari Judy lagi. Saat dia mencoba mengingatnya, dia merasakan sakit kepala. Lalu pada bagian terdalam di dalam pikirannya, perlahan-lahan ada memori yang muncul.
Dia memiliki sedikit kenangan tentang kejadian di Homenstar. Kemudian semua gambar di memorinya tidak lengkap, tetapi berhenti setelah rasa sakit itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau sangat rumit. Tiba-tiba Dragon Scale King pun memuntahkan darahnya karena memaksakan untuk mengingat kejadian itu. Ternyata banyak luka di dalam organ tubuhnya. Dragon Scale King secara paksa menahan ledakan rasa sakit yang datang dari dalam tubuhnya sendiri. "Judy, aku akan memberimu sesuatu," ucap dari Dragon Scale King. Kemudian Dragon Scale King pun menyerahkan satu tetes darah segarnya kepada Judy. Entah kenapa Dragon Scale King memberikan darah atau esensi darahnya kepada Judy, namun tidak kepada Dewa Neptunus. Namun sekali lagi, tubuh dari Dragon Scale King pun menjadi sangat berat dan dia lagi-lagi pingsan untuk saat ini. Karakternya memang sangat unik. "Baiklah, kita bisa pergi sekarang, Judy," ucap dari Dewa Neptunus sambil menggenggam darah esensi dari Dragon Scale King. Pada saat ini Judy hanya bisa terpana di dalam hatinya. Dia juga kebingungan kenapa Dragon Scale King kembali pingsan. "Hei Judy, kenapa kamu bengong saja? Cepat bawa dia ke istana. Kalau tidak, binatang buas pasti akan menelannya begitu kita pergi. Karena dia adalah temanmu, maka aku akan menyerahkannya kepadamu untuk mengurusnya. Kamu juga harus lebih waspada, terutama di istana nanti," ucap dari Dewa Neptunus. Mendengar itu Judy pun lalu mengangguk. Kemudian Judy segera mengangkat tubuh Dragon Scale King dan membawanya ke istana. Lalu pada saat ini di kuil kuno ada sesosok yang sedang duduk dengan sangat tenang. Dan Ken Yun dan juga Dewa Kyunjun sedang menatap sosok itu. "Sekarang aku akan pergi untuk mencari ayahku," ucap dari sosok itu. Sekarang dia berada di pavilion ke-9 aliansi dewa. Jika kamu mencarinya, itu akan mengganggu rencananya dan itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Lukamu juga belum sepenuhnya sembuh. Janganlah bertindak sembrono, ucap dari Dewa Kyunjun. "Kalau begitu, jika lukaku sudah sembuh, bisakah aku pergi ke sana untuk bertemu ayahku?" ucap dari Long Yan. "Itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun dia harus melakukan misi ini sendirian," ucap dari Dewa Kyunjun. Mendengar itu, Long Yan pun langsung kecewa karena dia sudah mengikuti langkah Xiaoyan sangatlah lama. Dia selalu menemaninya. Ia hampir tidak pernah meninggalkan Xiaoyan selama itu. Dari awal hingga saat ini mereka tidak pernah terpisah. Menerima kenyataan bahwa Xiaoyan memilih untuk pergi sendirian untuk menyelesaikan misinya, itu sama saja dengan 10 juta kali lipat menyakitkannya daripada luka fisiknya saat ini. Dia tidak sabar untuk membantu Xiaoyan. Tidak peduli apapun bahayanya, dan aku harus tetap membantu ayahku, gumam dari Long Yan. Pada saat ini suara langkah pelan pun terdengar dari kejauhan dan kemudian sosok yang indah pun muncul di depan Long Yan. "Nona Dingyue," ucap dari Long Yan. "Long Yan, kamu masih hidup?" ucap dari Dingyue. Dingyue pun langsung memeluk Long Yan saat dia melihatnya. Pada saat ini emosi Long Yan pun menjadi lebih baik ketika dia bersama dengan Dingyue. Karena semua anggota tim Fearless sudah dianggap seperti keluarganya sendiri, maka kehadiran Dingyue ini pun seperti pelipur lara bagi Long Yan. "Long Yan, apakah kamu baik-baik saja kali ini?" tanya dari Dingyue. Long Yan pun lalu mengangguk mendengar itu. "Ya, lukaku cukup serius, tapi mungkin sebentar lagi akan pulih. Apakah situasi ayah benar-benar seperti yang mereka katakan kepadaku?" tanya dari Long Yan. Mereka berkata yang sebenarnya. Xiaoyan memang sedang menyelinap ke aliansi dewa. Pasti akan banyak bahaya jika Xiaoyan melewati itu di sana. Sama sepertimu, aku juga sangat khawatir tentang keselamatannya. Dan aku juga mengerti suasana hatimu. Tetapi, pergi ke sana sekarang itu tidak akan membantu Xiaoyan atau menyelesaikan masalahnya. Itu hanya akan membawa masalah yang tidak bisa diperbaiki oleh Xiaoyan nantinya, ucap dari Dingyue. "Ayah hanya sendirian.
Bagaimana bisa aku tinggal diam di sini dengan nyaman? Tidak, aku harus mencari ayahku sekarang. Tidak peduli bahaya apapun nantinya. Aku harus menemani ayahku. Aku tidak bisa terus berdiam diri di sini, ucap dari Longyan. Longyan, jangan khawatir. Xiaoyan pasti punya rencananya sendiri. Dan kekuatan kita saat ini jauh akan menjadi beban bagi Xiaoyan. Lagi pula, di sini cukup banyak metode pelatihan. Lebih baik kita tetap tinggal di sini untuk berlatih lebih keras lagi. Dan ketika Xiaoyan membutuhkan kita, dia pasti akan memanggil kita, ucap dari Ding Yue. Setelah mendengar kata-kata Ding Yue itu, Longyan pun sedikit menjadi tenang. Kali ini tim kita terlalu lemah. Itulah yang menyebabkan kekacauan ini. Jika kita melakukan tindakan yang sama sembrononya, itu tidak akan membantu Xiaoyan, ucap dari Ding Yue lagi. Aku pasti mengerti perasaanmu, tetapi kita harus berpikir panjang dan keras. Tim Perles telah dikalahkan satu kali. Namun aku selalu percaya bahwa di masa depan kita pasti akan bangkit lagi, ucap dari Ding Yue lagi. Mendengar kata-kata itu, Ken Yun dan yang lainnya yang melihat adegan ini juga merasa lega. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten-konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian ya. Dan gue ucapin sebelumnya minta maaf dulu ya karena mungkin handphone gue hilangnya tuh aneh sekali di rumah hilang ya. Handphone bisa hilang di rumah dan di kamar kan aneh sekali itu handphone bisa hilang. Ya ampun, gue prosesnya juga kan belum ke Telkomsel, ke Tri yang gue pakai provider, terus pemulihannya segala macem, belum ini itu dan banyak sekali lah. Handphone juga nggak bisa langsung datang hari ini ya begitulah. Ya ini juga gue maksain buat bikin video cuman pakai handphone teman sih ya. Gue coba download ini, makanya kalau ada perbedaan toko atau segala macam kedepannya mah harap dimaklum ya karena file semua tuh ada di situ. Gue nggak simpan di teledor lah gue. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga udah bagi kalian yang mendukung channel ini dari awal hingga sampai hari ini. Dan gue juga ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Dadah.